Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, di sini saya ingin melakukan salah satu tugas yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Hasnita, SSI, MSI, yang dimana tugasnya adalah untuk membuat langkah-langkah membuat tabel frekuensi dengan Excel. Sebelumnya itu membuat dengan manual, yaitu tulis tangan. Sekarang dengan Microsoft Excel supaya lebih mudah menghitungnya. Baiklah, sebelum saya memulai, perkenalkan, nama saya Barsihanur, saya dari PBS 4A. Pertama, sebelum kita melakukan langkah-langkah membuat tabel frekuensi dengan Excel, yaitu harus ada datanya dulu. Ini datanya. Kemudian kita harus tahu dulu berapa jumlahnya ini. Untuk menentukan jumlahnya ini adalah N kon sama dengan kon. Kemudian kita blok semua. Lalu enter. Ini adalah jumlah keseluruhannya. Kemudian kita selanjutnya adalah untuk menentukan nilai terkecil dan terbesar. Caranya adalah sama dengan rumusnya min. Kemudian blok semua lagi. Nah, ini adalah nilai terendah. Kemudian nilai terbesarnya adalah rumusnya sama dengan mak. Lalu kita blok lagi. Nah, selanjutnya dapat rumus angka terkecil dan terbesar adalah selanjutnya, yaitu rank. Rumusnya adalah terbesar dikurang terkecil. Nah, ini adalah rumus ranknya, yaitu nilainya adalah 51. Langkah selanjutnya yaitu adalah menentukan jumlah kelas. Jumlah kelas sama dengan 1 ditambah 3,322 kali di Microsoft Excel adalah bintang, kemudian log n nya 120, hasilnya adalah 790074. Selanjutnya kita menentukan panjang kelas. Rumusnya adalah dengan rang dibagi di dalam Microsoft Excel adalah garis miring bagi jumlah kelas. Nah, kita sudah menentukan panjang kelasnya. Kita bulatkan ke atas. 7 ini kita bulatkan 8. Kemudian panjang kelasnya ini 7. Kenapa 7? Karena ini kan kalau ini 6 4 5. Kenapa 645? Karena ini 49 ini langsung saja diganti 5, jadi 6,45. Kemudian 6,45 ini 5 ini jadi 6,5. Kemudian kalau di 5 kemudian ke atas lagi itu adalah 7. Maka di sini adalah 7. Nah, begitu ya. Itulah pembulatan angka. Dan kita melakukan interval. Oh, maaf. Ini sebelumnya kita hapus dulu supaya tidak mengganggu ya. Nah, menentukan intervalnya kita dari mulai yang terkecil 44. Karena ini 7, maka rumusnya adalah sama dengan jumlah terkecil ditambah
7 dikurang tambah 7 dikurang 1. Nah, begitu ya. Kenapa dikurang 1? Karena 1 tadi sudah masuk di sini. Maka 7 tadi kita hitung ya, benarkah 44 sampai 50 ini adalah 7? 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Nah, 50. Maka 1 tadi sudah dimasuk ke sini, makanya dikurang 1. Di sini 50 sama dengan 50 ditambah 1. Dan kita tarik ini ya sampai 8 karena jumlah kelasnya di sini adalah 8. Maka kita tarik 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, sini kita tarik juga ya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan intervalnya. Langkah selanjutnya adalah untuk interval yang di tabel frekuensi ini, biasanya intervalnya itu digabung ya. Ini interval, kemudian rumusnya adalah sama dengan internet batas bawah kita garis pisah ya. Kemudian 50 lalu enter. Nah, udah dapat. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, ini biasanya tabel interval frekuensi, tabel frekuensi. Nah, ini adalah frekuensi. Ini kita blok dulu ya, sama dengan frekuensi. Kita blok ya semua nih. Lalu koma, interval atas sampai ke bawah kita blok juga ya. Enternya itu kita tekannya Ctrl Shift lalu enter. Nah, dapat begini. Jangan lupa Ctrl Shift enter kalau mau enter tadi ya. Nah, itu harus perlu diingatkan. Kadang-kadang salahnya itu di sini teman-teman yang sebelumnya. Maka dari itu selalu diingatkan Ctrl Shift enter. Menentukan jumlahnya apakah benar, ini adalah rumusnya adalah sum itu jumlah ya rumusnya. Lalu kita blok semua lalu enter. Nah, benar kan 120 sama dengan n yang tadi. Dan kita akan menghitung frekuensi relatifnya. Untuk menentukan frekuensi relatifnya adalah sama dengan dalam kurung frekuensi dibagi 120 tutup kurung dikali 100. Nah, ini dapatnya frekuensi relatifnya 2,5. Lalu ini kita tarik ke bawah. Nah, gitu ya. Kita ambil ini, kita samakan 1 ya. Nah, di satu angka di belakang koma. Lalu ini udah dapat tabel frekuensinya. Kita gariskan dulu ya supaya enak dilihatnya. Nah, kemudian kita membuat diagram batangnya ya. Nah, seperti ini. Nanti kita ubah namanya ya.
uji diagram nilai ujian statistik. Untuk mempercantik ini ya, kita ubah saja. Ini file, tampaknya saya suka warna hijau, maka saya akan lakukan hijau aja ya. Mungkin seperti itu, biar lebih enak dilihat begitu ya. Langkah selanjutnya adalah diagram batang. Dari sini kita bisa melihat bahwa yang mendapatkan nilai 72 sampai 78 sebanyak 45. Bisa dilihat kan, nilai tersebut ini tentu sangat banyak yang mendapatkannya. Berarti bisa dikatakan dari 72 sampai 78 itu adalah 45. Kemudian nilai 44 sampai 50 adalah 3. Itu sedikit saja yang nilainya terendah. Kemudian dari sini kita bisa menentukan juga, ada juga nilai yang terbaik yaitu 93 sampai 99 sebesar yaitu 6 orang. Berarti nilai ujian statistik diagram ini bisa dikatakan baik, karena ada juga yang mendapatkan 93 sampai 99. Nah, inilah diagram batang yang kita bisa membacanya dengan simpel dan praktis. Buat diagram garis, kita blok dulu ya. Nah, lalu kita bandingkan. Lihat ya, kita bisa bandingkan dengan diagram batang dengan diagram garis. Menurut yang diberitahukan ibu, saya juga setuju bahwa penelitian biasanya begini membacanya, 44 sampai 50 dan 51 sampai 57 itu mengalami kenaikan. Kemudian 51 sampai 57, 58 sampai 64 itu mengalami kenaikan. 65 sampai 71 itu mengalami kenaikan yang sangat drastis, yaitu sebesar 45. Kemudian 72 sampai 78 dan 79 sampai 85 itu mengalami penurunan. Ini sebenarnya adalah salah membacanya. Susah ya kita menyimpulkan diagram garis ini dibandingkan diagram batang yang sangat bisa kita baca sedemikian rupa dan enak memahaminya. Kalau diagram garis kan, kalau kayak tadi itu bisa dikatakan membacanya salah. Kemudian yaitu biasanya diagram frekuensi ini itu yaitu diagram batang. Kemudian frekuensi relatif. Diagram relatif ini biasanya kita menggunakan karena persen yaitu lingkaran. Kita taruh ke bawah ya. Ya lebih enak dilihat. Untuk frekuensi relatif ini, untuk persen itu biasanya diagram lingkaran. Di sini bisa kita lihat bahwa nilai 5 yaitu 72 sampai 78 itu yang paling terbesar adalah nilainya adalah 37,5. Nah, jadi untuk lingkaran ini biasanya untuk nilai yang ada persennya. Mungkin sudah cukup jelas apa yang saya sampaikan dan saya bisa kembali tugaskan untuk mata kuliah ibu ini. Apabila ada kesalahan dari saya memohon maaf karena saya masih belajar juga. Sekian dari tugas saya.
saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.